Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam kita mengenal 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Semua adalah laki-laki. Tapi, pernahkah kita bertanya kenapa semua nabi laki-laki? Kenapa tidak perempuan yang diangkat sebagai nabi? Padahal dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang luar biasa. Maryam termasuk disebut wanita paling suci sepanjang masa. Khadijah dan Aisyah adalah berperan besar dalam dakwah Islam. Lantas kenapa Allah memilih laki-laki sebagai penyampai wahyu? Apakah ini soal kemampuan atau justru ada hikmah dan rahasia besar di balik ketetapan ini? Di zaman sekarang di mana suara kesetaraan terus digaungkan, pertanyaan ini menjadi relevan. Karena jika wanita jadi presiden, jenderal bahkan CEO perusahaan global, kenapa wanita tidak bisa jadi nabi? Dalam video ini akan membahas secara bertahap, mulai dari dalil-dalil dalam Al-Quran Hadits, pendapat para ulama hingga analisa peran sosial dan budaya zaman para nabi. Dan yang paling penting, kita akan mencari tahu, apakah ketetapan ini mewujudkan ketidaksetaraan atau justru sebaliknya. Mari kita mulai membuka kembali lembaran-lembaran nubuah dari sudut pandang yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bersiaplah karena jawaban dari pertanyaan ini mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang peran laki-laki dan perempuan dalam rencana besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya menyimpan banyak lapisan makna. Dalam ajaran Islam kita mengenal bahwa Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi wahyu untuk membimbing umat manusia. Jumlah mereka sangat banyak, bahkan menurut hadits riwayat Ahmad, jumlah Nabi mencapai lebih dari 124.000 orang, dan Rasul berjumlah 315. Namun dari semua itu tak satu pun dari kalangan perempuan. Pertanyaan muncul, kenapa semua nabi adalah laki-laki? Apakah ini menunjukkan bahwa perempuan tidak layak memegang tugas kenabian? Mari kita mulai dari dasar paling kuat dalam Islam, yakni Al-Quran sebagai jawaban atas pertanyaan barusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Quran ayat 43. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh nabi terdahulu adalah laki-laki. Dan dalam tafsir Ibnu Katsir At-Tabari hingga Al-Qurtubi, semua menyepakati bahwa ini adalah ketetapan yang bersifat qat'i, yakni ketetapan yang pasti yang tidak bisa ditawar. Artinya dalam Islam tidak ada nabi perempuan, dan ini bukan alasan sosial semata, tapi karena kehendak dan ketetapan Allah sendiri. Kemudian disinilah banyak orang mulai salah faham. Beberapa orang menyangka bahkan jika perempuan tidak diangkat menjadi nabi, maka itu berarti perempuan tidak seistimewa laki-laki. Padahal tidak sesederhana itu. Dalam Islam, kenabian bukanlah bentuk penghargaan, tapi tugas berat, dan menunjukkan nabi bukan berdasarkan ambisi, pengakuan masyarakat atau kehebatan pribadi, tapi murni pilihan Allah yang Dia tentukan sesuai dengan hikmah dan ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Quran Surat Al-An'am ayat 124. Artinya, bukan manusia yang menentukan siapa yang pantas jadi nabi, melainkan Allah yang Maha Tahu tentang kondisi umat, tentang zaman, dan kemampuan masing-masing hambanya. Jadi apakah tidak adanya nabi perempuan berarti perempuan lebih rendah derajatnya? Tentu saja tidak. Karena dalam Islam, kemuliaan bukan ditentukan oleh jabatan, tapi oleh ketaatan, iman, dan ketakwaan, sama seperti tidak semua orang menjadi nabi. Tapi setiap orang laki-laki atau perempuan bisa menjadi kekasih Allah, bisa menjadi ahli surga, bisa menjadi contoh iman seluruh umat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat dengan rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebelum kita pertanyakan kenapa bukan perempuan, mungkin lebih penting kita bertanya apa makna dari ketetapan ini dan apa hikmah yang bisa kita ambil darinya. Ketika kita mendengar bahwa semua nabi adalah laki-laki, mungkin sebagian orang langsung mengira bahwa perempuan tidak seistimewa laki-laki di mata Allah. Padahal pemahaman ini kurang tepat. Dalam Islam, ketetapan nabi adalah dari kalangan laki-laki bukan bentuk dari diskriminasi, melainkan dari desain dan kehendak ilahi. Sebuah rancangan sempurna yang menyimpan banyak hikmah. Mari kita perjelas. Pertama, kenabian bukan soal keistimewaan pribadi, tapi kesiapan untuk menerima beban tugas yang sangat berat. Seorang nabi harus menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Menghadapi penolakan dan tekanan dari masyarakatnya,
bahkan harus memimpin kaumnya secara sosial, politik, dan kadang dalam peperangan. Kita bisa lihat dalam sejarah para nabi. Nabi Musa harus menghadapi Fir'aun yang kejam. Nabi Nuh dihina bahkan dari keluarganya sendiri. Nabi Muhammad SAW berperang, berdakwah, dan memimpin negara, bahkan ini jika dilihat dalam konteks sosial dan ribuan tahun lalu. Lebih mungkin dijalankan oleh laki-laki karena struktur masyarakat saat itu menjadikan laki-laki sebagai pemimpin dan pelindung di ruang publik. Perempuan zaman itu dibatasi ruang geraknya bukan karena Islam, tapi karena struktur budaya yang sudah lama terbentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mengetahui kondisi ini dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih sesuai terbaik untuk menyampaikan wahyunya. Bukan karena perempuan tidak mampu, tapi karena peran kenabian di masa itu memang menuntut kesiapan lahir batin yang lebih cocok dibanding laki-laki dalam konteks zaman dan masyarakatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Kami menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 32. Artinya semua peran dalam hidup termasuk kenabian dibagi sesuai takdir dan kebijaksanaan Allah. Dan yang kedua, jika kita telusuri lebih dalam, Islam tidak pernah mengukur kemuliaan manusia dari jenis kelamin. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mulia di antara kalian di sisi Allah adalah paling bertakwa. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Jadi meskipun Nabi hanya berasal dari laki-laki, kesepakatan untuk menjadi mulai dan DJ cintai oleh Allah terbuka untuk semua. Kita juga harus memahami bahwa perbedaan tidak sama dengan ketimpangan. Laki-laki dan perempuan dalam Islam memiliki peran berbeda, tapi keduanya sama-sama berharga, sama-sama dibutuhkan, dan sama-sama bisa mencapai derajat tinggi di sisi Allah. Begini analoginya, seperti dua tangan, berbeda bentuk dan berfungsi tapi saling melengkapi bukan saling bersaing. Itulah sebabnya kita tidak bisa memaksakan kesetaraan dalam bentuk yang seragam, tapi harus memahami bahwa keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Maka ketika Allah menjadikan semua nabi dari kalangan laki-laki, itu bukan bentuk ketidakadilan, melainkan sebagian dari aturan semesta yang dijalankan dengan penuh hikmah. Meskipun tidak ada perempuan yang diangkat sebagai nabi, namun banyak perempuan yang langsung disebut dalam Al-Quran, dipuji oleh Allah bahkan dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia. Salah satunya adalah sosok yang sangat istimewa yakni Maryam binti Imran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Maryam dalam Al-Quran bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Namanya bahkan dijadikan nama surat khusus yaitu surat Maryam. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 42. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan melebihkanmu di atas seluruh wanita di dunia ini. Quran Surat Ali Imran ayat 42. Bahkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, banyak lelaki yang mencapai kesempurnaan namun, tidak ada perempuan yang sempurna kecuali Maryam binti Imran dan Asyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan Maryam yang tidak menjadi nabi namun, derajatnya disebut sempurna. Bahkan disandingkan para nabi dalam hal kesucian dan iman. Begitu pula Asyah, istri dan Fir'aun yang zalim. Meskipun hidup dalam istana yang penuh kekuasaan dan kemewahan, Asyah justru teguh memegang imannya kepada Allah, sampai akhirnya disiksa dan dibunuh karena tidak mau tunduk pada kekufuran suaminya. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang beriman. Istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Quran Surat At-Tahrim ayat 11. Dan jangan lupakan Khadijah binti Khuwailid, istri pertama Rasulullah SAW. Ia adalah orang pertama yang membenarkan wahyu saat Jibril turun yang mendukung dakwah Nabi dengan harta, jiwa, dan cinta. Rasulullah SAW bahkan bersabda, bahwa Khadijah adalah wanita terbaik di dunia. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang menjadi salah satu perawi hadis terbanyak dalam sejarah Islam, seorang muslimah atau guru besar yang menjadi rujukan para sahabat bahkan para tabi'in. Jadi, meskipun mereka bukan nabi, perempuan-perempuan ini memainkan peran yang luar biasa dalam membentuk sejarah agama Islam. Mereka bukan hanya mendukung pasif, tapi pemikir, penyabar, pemberani, dan pelopor. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi kemuliaan hanya pada status kenabian. Islam justru membuktikan bahwa perempuan bisa mencapai derajat yang tinggi tanpa harus menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menilai manusia dari jabatan atau jenis kelaminnya, tapi dari iman, amal, dan sesungguhnya dalam menjalani peran yang diamanahkan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka mereka masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Inilah prinsip keadilan dalam Islam. Perbedaan peran bukan berarti perbedaan nilai. Laki-laki dan perempuan punya jalan masing-masing, tapi keduanya bisa mencapai tujuan yang sama,
yakni keridhaan Allah dan surganya. Maryam seorang wanita suci yang tidak hanya disebut dalam Al-Quran, tetapi menerima wahyu langsung dari Allah, melalui malaikat Jibril. Ia bahkan menyaksikan sendiri keajaiban kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang tanpa seorang ayah, sebuah peristiwa luar biasa dalam sejarah kenabian. Karena itulah muncul sebuah pertanyaan besar dalam dunia tafsir dan ilmu kalam. Apakah Maryam sebenarnya termasuk jajaran Nabi? Apakah mungkin ada nabiah atau nabi perempuan dalam tradisi Islam? Menariknya pertanyaan ini ternyata pernah dibahas sebagian ulama klasik, beberapa ulama seperti Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami li Ahkam Al-Quran. Terus ada Abu Alhan Al-Asy'ari, seorang tokoh penting dalam ilmu kalam, dan sebagian mufasir dari kalangan Mu'tazilah menyatakan bahwa Maryam bisa dikategorikan nabiah, yakni nabi perempuan. Apa alasannya yang membuat Maryam bisa dikategorikan sebagai nabi perempuan? Mereka mendapat bahwa definisi nabi dalam Islam adalah seorang manusia yang menerima wahyu dari Allah meski tidak diutus berdakwah kepada umat. Dan Maryam memenuhi kriteria ini. Ia menerima wahyu, berbicara dengan malaikat, bahkan diberi kabar gaib tentang kelahiran putranya, Isa yang akan menjadi nabi besar. Dalil utama mereka adalah Quran Surat Maryam ayat 17-21 saat malaikat datang dan menyampaikan kabar gembira kepada Maryam. Sesungguhnya aku adalah utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Quran Surat Maryam ayat 19. Selain itu dalam Quran Surat Ali Imran ayat 42-43 Allah memerintahkan Maryam tunduk dan sujud. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Perintah ini menunjukkan Maryam dipilih secara khusus seperti nabi-nabi lainnya. Namun, pendapat ini bukanlah pendapat mayoritas ulama. Kebanyakan ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan dengan tegas bahwa Maryam bukanlah seorang nabi. Meskipun kedudukannya sangat tinggi dan sangat dimuliakan Allah, alasannya karena Maryam tidak pernah diberi misi kerasulan atau dakwah. Tidak membawa syariat baru, dan tidak memiliki tugas kenabian seperti para nabi lainnya. Ulama besar seperti An-Nawawi, Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Asyuti menolak konsep nabiah atau perempuan dan tetap berpegang teguh pada teks Quran Surat An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka." Quran Surat An-Nahl ayat 43. Jadi para ulama Ahlussunnah menekankan bahwa Nabi hanyalah dari kalangan laki-laki dan semua wahyu yang diterima Maryam adalah bentuk karomah dan kemuliaan bukan misi kenabian. Jadi apakah Maryam seorang nabi? Jawabannya tidak menurut mayoritas ulama. Namun sebagian kecil ulama klasik menganggap Maryam termasuk nabi berdasarkan definisi khusus tentang wahyu dan komunikasi malaikat. Yang jelas nabi maupun bukan, kedudukan Maryam tetap luar biasa, menjadi simbol kesucian, keimanan, dan pengorbanan, dan Allah menjadikannya teladan bagi orang-orang beriman seperti yang disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan dalam rahimnya roh dari kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya serta kitab-kitabnya dan dia termasuk orang yang taat." Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Jadi daripada memperdebatkan status kenabian Maryam, lebih penting bagi kita adalah memadai imannya, keteguhannya, dan ketaatannya kepada Allah. Karena kemuliaannya tidak hanya datang dari gelar, tetapi dari kesetiaan pada perintah Allah di tengah ujian yang berat. Nah, di bab selanjutnya, kita akan bahas, jika perempuan seperti Maryam saja tak dijadikan nabi, apa sebenarnya tugas dan beban besar yang Allah berikan kepada para nabi? Apa yang membuat kenabian itu begitu berat hingga Allah memilih laki-laki? Menjadi nabi bukan hanya sekedar menerima wahyu lalu menyampaikan pesan. Tugas kenabian adalah amanah yang paling berat yang pernah diberikan Allah kepada manusia, karena itulah Allah tidak sembarangan memilih siapa yang pantas memukulnya. Setiap nabi dipilih secara khusus dengan kesiapan fisik, mental, spiritual dan sosial yang sesuai dengan zaman dan kondisi umatnya. Mari kita lihat apa saja beban berat yang harus dipikul seorang nabi. Pertama, mendapatkan penolakan dari umatnya sendiri. Hampir semua nabi diutus kepada masyarakat yang sudah terbiasa hidup dalam kesesatan. Para nabi harus dakwah melawan arus. Mengajak kepada tauhid di tengah penyembahan berhala, kekuasaan yang zalim, dan tradisi yang sudah mengakar kuat selama ratusan tahun. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun, yang beribadah cuma sedikit. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kaumnya. Nabi Musa menghadapi ancaman pembunuhan dari Fir'aun. Dan Nabi Muhammad SAW sejak awal dakwahnya dihina, diusir, diboikot, bahkan diperangi oleh kaumnya sendiri. Kedua, tugas kenabian mencakup kepemimpinan sosial politik. Nabi bukan hanya menyampaikan wahyu di masjid atau tempat ibadah, tapi juga memimpin masyarakat. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman adalah raja sekaligus nabi. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara, panglima perang, sekaligus guru spiritual. Artinya kenabian itu mencakup urusan dunia.
dan akhirat, masalah hukum, keadilan, peperangan, diplomasi, hingga ekonomi umat. Semua itu membutuhkan kapasitas kepemimpinan publik yang sangat tinggi di tengah masyarakat yang pada masa itu lebih memberikan legitimasi kepada laki-laki di ruang sosial. Ketiga, kenabian menuntut kesiapan fisik menghadapi kondisi ekstrem. Banyak nabi yang terlibat langsung dalam pertempuran, berjalan jauh untuk hijrah, berdakwah di jalanan, di pasar, di gurun, bahkan di medan perang. Contohnya Nabi Muhammad SAW ikut turun dalam perang Badar, Uhud, dan Kondak. Nabi Musa berjalan jauh membawa Bani Israel keluar dari Mesir. Nabi Ibrahim melakukan hijrah ke berbagai negeri dengan penuh resiko. Tugas ini menuntut kekuatan fisik yang tangguh karena medan dakwah saat itu tidak hanya menghadapi kata-kata tapi juga ancaman senjata. Lalu kenapa Allah memilih laki-laki untuk semua itu? Jawabannya bukan karena laki-laki lebih baik, tetapi Allah menciptakan perbedaan peran berdasarkan kondisi alamiah dan sosial. Umat manusia saat itu, bukan kebetulan jika semua nabi adalah laki-laki karena struktur masyarakat ribuan tahun lalu memang menempatkan laki-laki di posisi pemimpin sosial dan militer. Dan Allah menyampaikan agamanya dengan mempertimbangkan kondisi manusia yang menerima dakwah tersebut. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Quran Surat An-Am ayat 124. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan tidak dibebani tugas kenabian, bukan karena lemah atau kurang, akan tetapi Allah memberikan ruang besar karena Allah memberikan peran best dalam ruang YG berbeda. Perempuan adalah madrasah pertama bagi umat manusia. Dari rahim dan didikan merekalah lahir orang-orang besar termasuk para nabi itu sendiri. Mereka tak menjadi nabi, tapi mereka melahirkan dan membesarkan para nabi dan yang lebih penting jalan menuju kemuliaan tidak terbatas pada kenabian. Karena dalam Islam yang Allah lihat bukan jabatan, tapi iman dan ketakwaan. Setelah kita bahas panjang lebar tentang kenapa semua nabi adalah laki-laki, mungkin muncul pertanyaan terakhir dalam hati kita. Apakah perempuan dirugikan karena tidak diangkat sebagai nabi? Apakah karena itu mereka lebih rendah di sisi Allah? Jawabannya adalah tidak, sama sekali tidak. Tapi Allah menjanjikan surga bagi siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan beramal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga. Quran Surat An-Nisa ayat 124. Ayat ini tegas, jelas, dan tak bisa disalahfahami bahwa kesetaraan dalam Islam tidak diukur dari jabatan, tapi dari ketakwaan. Bukan siapa yang berdiri di mimbar, tapi siapa yang bersujud di keheningan malam. Bukan soal siapa yang memimpin umat, tapi siapa yang paling taat. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan tugas kita bukan menukar peran, tapi menunaikan peran masing-masing dengan sebaik-baiknya. Perempuan dalam Islam bukan pengikut dari belakang, tapi fondasi yang menopang peradaban. Tanpa mereka tidak akan ada Khadijah yang menopang dakwah Nabi, tidak ada Aisyah yang meriwayatkan ribuan hadis. Tidak ada Maryam ibu dari Nabi besar Isa, tidak ada Asyah yang mendidik Nabi Musa. Mereka semua bukan nabi, tapi nama mereka disebut dalam kitab suci untuk selama-lamanya. Laki-laki dan perempuan punya jalan masing-masing. Tapi tujuannya sama, ridho Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi kenapa nabi itu semua laki-laki? Karena itulah takdir ilahi. Bukan karena perempuan itu kemah, tapi Allah Maha tahu siapa yang paling tepat untuk memikul amanah sebesar itu, dan meskipun tidak ada nabi perempuan, Allah tak pernah menghalangi perempuan menjadi kekasihnya, walinya, dan penghuni surga tertinggi, dan hari ini entah kita laki-laki ataupun perempuan, kita semua masih punya kesempatan yang sama untuk menjadi hamba yang Allah cintai. Wallahu a'lam bishawab, semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua, yang benar datanya dari Allah, hilaf. Atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.